Salam, selamat bertemu lagi dalam renungan singkat kita pada hari ini. Pada pagi hari ini saya mau membawa kita untuk melihat dan bukan hanya melihat tapi memahami dan menangkap message firman Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya mau pimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami percaya Engkau yang dalam kami, malah kami dalam Engkau. Memberikan kami Bapa di sorga berkat hikmat, pengertian yang luar biasa untuk kami dapat memahami dan menangkap message hati Tuhan oleh firman yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau yang menyertai kami, dan penyertaan-Mu cukup baik kami Bapa. Karena bila Engkau menyertai kami, hal-hal yang luar biasa terjadi. Pimpin dari awal sampai akhir, beri hikmat pada hamba-Mu, dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang kelima. Saya suka untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama, yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-15. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 dia katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13 sampai 17. Nanti saya akan jelaskan ayat firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 dan ayat yang pasal 8 dalam Roma sekali. Mari kita bersama-sama lihat firman Tuhan. Mari kita lihat ini. Dia katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh itu roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, dalam firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 25 dia katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, kita memang hidup oleh roh. Itu adalah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Karena dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8 dia katakan, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita telah menerima roh. Dalam hidup kita telah menerima roh. Begitu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, roh datang dan berdiam dalam diri kita. Dan luar biasa ialah firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tetap bersama dengan kita.
Roh Kudus tetap bersama dengan kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Lalu dia katakan sekali-kali pun tidak. Haleluya, luar biasa. Jadi di dalam kita ada roh. Kita hidup oleh roh. Amin. Tetapi untuk dipimpin oleh roh adalah pilihan. Maka mengatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup kita sekarang adalah oleh roh. Karena kita telah menerima roh Kristus. Haleluya. Dalam Roma pasal 8 dia katakan, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita telah menerima roh. Orang yang menyadari bahwa dia adalah anak Allah karena telah menerima roh yang diberikan oleh Allah, oleh Bapa di sorga kepada kita. Mereka inilah yang akan dapat hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, ataupun dapat mengambil langkah iman untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Iblis mau supaya kita tidak mengerti tentang hal ini, seakan-akan Roh Kudus meninggalkan kita. Di perjanjian lama, Roh Kudus datang dan Roh Kudus pergi, sehingga Daud pun mengatakan, jangan biarkan rohmu meninggal anakku. Dalam kitab Yeskiel, Roh Kudus meninggalkan bait Allah. Tetapi di perjanjian baru, sesuai dengan janji Bapa, firman Tuhan mengatakan, Dia telah memberikan kita rohnya kepada kita. Apabila kita percaya pada Yesus, Dia telah memberikan roh anaknya kepada kita, sehingga kita menjadi anak Allah dan penerima janji dan waris bagi segala janji Bapa. Dan dia katakan di sini bahwa dia tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, walaupun sekalipun. Haleluya. Saudaraku, saya ingin beritahu kita bahwa Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Memilih untuk dikuasai, malah dibimbing oleh Roh Kudus sepanjang hidup kita. Dalam situasi kita pada masa sekarang ini, saya percaya Roh Kudus lebih kuat berbicara, memberikan, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa siapa kita dalam Tuhan. Amin. Nah, bila kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus memimpin dan memimpin kita, atau membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh, dan apa yang Roh mau pimpin kita atau bimbing kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 11 dan juga ayat yang ke-13. Oke, mari kita lihat nih ayat yang ke-7 sampai 11. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku, apabila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kita menerima apa yang Roh Kudus ingatkan tentang kita. Dalam ayat yang ke-13, Yohanes 16 ayat yang ke-13, dia katakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia katakan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi Roh Kudus ketika dia datang, dia adalah roh penghibur. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah si penghibur. Dan dia mau menghibur kita. Apa yang dia mau hiburkan ialah dia mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah katakan. Dia mengingatkan kita, tapi membawa kita kepada seluruh kebenaran. Apakah kebenaran tersebut? Dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, kita paham bahwa Roh Kudus datang untuk menginsaf dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Dan apabila melihat dan membaca ayat ini, orang-orang Kristen cenderung salah paham. Mereka katakan bahwa Roh Kudus datang untuk mau konvik ataupun menyadarkan kita ataupun menuduh kita sehingga kita sadar akan dosa kita. Nah, Roh Kudus tidak mengingatkan kita tentang dosa dan penghukuman untuk Anda dan saya. Amin. Tapi dia mengingatkan kita tentang kebenaran. Haleluya. Mungkin katakan, tapi ada dalam ayat firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena melalui ayat Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 ini, Yesus sendiri yang menjelaskan apa maksud dia apabila dia katakan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat yang berikutnya dia katakan akan dosa. Kenapa? Roh Kudus akan konvik ataupun menyedarkan, menginsafkan dunia atau mereka yang tidak percaya. Karena dia katakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tetap tidak percaya kepadaku. Inilah yang Roh Kudus sedarkan kepada orang-orang yang tidak percaya, bahwa mereka ini menginsafkan mereka tentang dosa. Roh Kudus insafkan mereka bahwa mereka ini orang berdosa karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tetapi bagi orang yang percaya, Yesus mengatakan di sini akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dalam konteks ayat firman Tuhan ini ialah rasul-rasul merasa sedih, murid Yesus merasa sedih karena Yesus mau meninggalkan mereka. Nah, ketika Yesus tahu perasaan dan situasi mereka, dia katakan bahwa Roh Kudus akan datang memberitahu kepada mereka tentang kebenaran, siapa mereka sebagai orang benar. Nah, ini menghibur dan menguatkan mereka. Dan walaupun Yesus tidak bersama dengan mereka, tapi Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Dan bahwa mereka adalah orang-orang benar. Dan orang-orang benar diberkati dengan luar biasa. Amin. Dan yang terakhir dia katakan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman ini ditujukan kepada si penguasa dunia, yaitu merujuk kepada iblis. Bahwa walaupun begitu kita lihat sekeliling seperti pekerjaan ataupun perbuatan iblis itu begitu luar biasa, pada satu hal yang kita tahu, Roh Kudus memberitahu kita bahwa roh penguasa ini atau si penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Haleluya. Saudaraku, Roh Kudus, apabila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, adalah apabila kita mau mendengar apa yang Roh Kudus atau firman Tuhan, apa yang Yesus katakan. Siapa kita dalam identiti kita dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Dia katakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Amin. Dia katakan sini firman Tuhan bahwa Bapa di sorga telah menjadikan Yesus di dalam kita sebagai yang pertama, yaitu hikmat. Yang kedua, membenarkan. Yang ketiga, menguduskan. Dan yang keempat, yaitu menebus. Luar biasa. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. But of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Dalam bahasa Melayu, kalau kita terjemahkan secara literal, apa yang dikatakan dalam King James Version dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, dia katakan ialah Bapa di sorga, Bapa di sorga telah menjadikan Kristus Yesus dalam kita, yang pertama sebagai hikmat, yang kedua sebagai kebenaran, yang ketiga sebagai pengudusan atau kekudusan, sanctification, pengudusan, dan juga redemption, yang keempat ialah penebusan. Haleluya. Maksudnya apabila kita menerima Yesus dan roh Yesus dalam kita dan kita menjadi anak, apa yang kita miliki bukan hanya roh, tetapi kita memiliki 4 hal ini dalam hidup kita. Kita memiliki hikmat, kita memiliki kebenaran,
Haleluya. Kita tahu bahwa kebenaran adalah anugerah, bukan berasaskan perbuatan kita. Kemudian kita menerima pengudusan dan kita juga menerima penebusan. Amin. Jadi selagi Kristus dalam diri kita, haleluya, dan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita, maka kita memiliki keempat hal ini. Percayalah, Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita memiliki ini, yaitu kita memiliki hikmat. Kita perlu hikmat untuk hidup dalam waktu-waktu sekarang ini. Amin. Kita memiliki kebenaran. Kita tetap benar. Kita adalah orang benar bukan karena kita melakukan yang benar, tapi karena anugerah kebenaran yang Tuhan beri pada kita. Nah, satu hal, kekudusan. Selalu orang mengatakan bahwa kekudusan itu melibatkan ataupun bersangkut paut dengan perbuatan dan tindakan. Saya ingin beritahu kita bahwa kita hidup dalam kekudusan Allah. Kita adalah orang kudus. Saya mau kita percaya ini. Amin. Roh Kudus, ada pernyataan begini yang luar biasa. Saya ingin baca ini dalam bahasa Inggris. Dia katakan begini. The Holy Spirit did not empower you to live holy, but He empower you to rest assured that you are holy. Dalam bahasa Melayu ialah dia katakan begini. Roh Kudus tidak memberikan kita kuasa, tidak memberikan kita kuasa untuk hidup kudus, tapi dia memberikan kita kuasa untuk tetap tenang, mengalami rest, bahwa apapun tuduhan, apapun yang berlaku di sana, apapun yang kita alami, tetapi dia mau kita rest, dia beri kita kuasa untuk rest, dan tetap percaya bahwa kita adalah orang kudus. Wah, luar biasa. Ini yang sangat luar biasa. Ini merupakan satu pewahyuan baru bagi saya secara pribadi. Dan yang terakhir dia katakan bahwa kita memiliki redemption, kita memiliki penebusan dalam Tuhan. Kita memiliki Yesus, kita memiliki penebusan. Kita telah ditebus, tidak ada hutang yang masih tinggal dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Semuanya telah lunas dibayar oleh Yesus, karena kita telah ditebus. Memiliki Yesus, kita memiliki hikmat, kita memiliki kebenaran, kita memiliki kekudusan, dan kita memiliki penebusan. Saudaraku, Roh Kudus mau membimbing kita, mau memimpin kita, mau mengarahkan hati kita kepada satu hal ini, yaitu tenang dan rest di depan Tuhan. Walaupun banyak gangguan, banyak kesibukan, malah tekanan dan sebagainya, menyebabkan kita seakan-akan perlu buat sana, perlu buat sini, perlu siapkan sini, perlu sediakan sana, perlu membawa langkah-langkah itu, langkah ini dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus sebenarnya, bila firman Tuhan mengatakan baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh, ialah apabila Roh Kudus mau memimpin kita supaya kita tetap tenang. Amin. Dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 10 dan 11, firman Tuhan mengatakan begini. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, ada dua hal yang saya ingin katakan di sini, yaitu tentang rest ini. Yaitu yang pertama ialah kita kena berusaha. Wah, salah satunya hal yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah untuk berusaha untuk tetap tenang, untuk tetap rest dan masuk dalam perhentian yang Tuhan Yesus telah selesaikan dan kerjakan bagi kita sempurna sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jikalau bicara tentang keselamatan, Yesus telah membayar harga itu dengan sangat mahal dengan darahnya dan menganugerahkan kita kebenaran. Dalam hal keperluan kita setiap hari, baik dari segi kesehatan, dari segi keperluan fisiologi kita, semua Tuhan telah sediakan. Kita diberkati dengan limpah, karena Yesus Kristus telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan. Dia yang kaya, dia menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Amin. Tuhan Yesus telah membayar segala sesuatu. Tentang kesembuhan kita, firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Saya percaya Roh Kudus mau kita rest, malah berusaha untuk rest, malah perlu beritahu diri kita, mengatakan, katakan diri kita tenang, tetap percaya bahwa Tuhan telah sediakan segala sesuatu untuk kita. Amin. Dan yang kedua ialah firman Tuhan mengatakan
Jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, apabila kita tidak tenang, apabila kita tidak masuk dalam perhentian yang Tuhan telah beri pada kita, apabila kita dalam keadaan yang penuh dengan kekacauan dalam pikiran kita, atau penuh dengan stres dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan adalah apabila kita tidak mau memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bahwa semuanya sudah selesai. Apabila kita tidak mau percaya bahwa semuanya sudah Tuhan selesaikan buat kita. Bapa di surga telah berhenti di pekerjaannya, dan dia mau anak-anaknya juga turut berhenti, karena semuanya telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ketika dia mengatakan, "It is finished," telah selesai. Amin. Haleluya. Mari kita terus lihat dalam ayat 2 firman Tuhan lagi dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai 10, dia katakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah, haleluya, dia katakan sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Lah, luar biasa. Kenapa kita harus tetap tenang? Malah mau pilih untuk tenang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab di dalam Kristus berdiam secara jasmani. Nah, kalau kita susah hati tentang hal-hal jasmani, dalam Kristus telah ada semua hal-hal jasmani, yaitu seluruh kepenuhan kealahan. Dan kita bayangkan, jikalau Allah ada di situ, adakah masalah itu tidak dapat diselesaikan? Jikalau Yesus ada di situ, Bapa di surga ada di situ, adakah penyakit itu tidak dapat disembuhkan? Haleluya. Karena dalam Yesus adalah kepenuhan kealahan secara jasmani. Dan yang luar biasa, dia katakan bahwa di dalam Anda dan saya, dia katakan, dan kamu telah, bukan proses, tapi kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Haleluya. Kita memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus dimiliki oleh Allah sendiri secara jasmani. Demikian kita memiliki segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan dan berikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Amin. Tidak ada masalah, tidak ada problem yang tidak dapat diselesaikan oleh Kristus Yesus dalam kita. Haleluya. Saya percaya bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lalui, apa yang kita sedang alami, Tuhan paham. Dan Tuhan mau mengingatkan kita, melalui Roh Kudusnya mengingatkan kita untuk tetap rest di depan Dia. Amin. Sehingga dia katakan dalam Filipi 4 yang 19, dia katakan begini, ini sangat menghibur dan menguatkan, meneguhkan kita. Haleluya. Dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan mau memberikan kepada kita, bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, tapi berdasarkan apa yang ada pada Kristus Yesus. Malah menurut segala kekayaannya. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Tuhan akan lakukan ini. Saya berdoa, mari kita berdoa, supaya apapun masalah dan problem, cabaran yang kita sedang alami pada saat-saat ini, kita tetap tenang di depan Tuhan. Malah saya percaya doa yang pertama harus kita doakan ialah, kita katakan, Tuhan, saya mau percaya dan tetap percaya dan tenang dan masuk dalam perhentian-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya semuanya sudah selesai. Haleluya. Saya percaya itu doa yang paling penting, yang paling utama. Dan kita berdoa bahwa jikalau semuanya telah selesai, seperti yang Roh Kudus yakinkan kita, supaya kita tetap tenang, tetap rest di depan Tuhan, kita boleh siarkan dengan iman, dengan mulut kita katakan bahwa hal-hal yang kita mau terjadi
itu terlaksana dalam kehidupan kita. Amin. Kesembuhan, amin. Kelimpahan dari kekurangan kita mengalami bukan kecukupan tapi kelimpahan. Problem, cabaran dalam kehidupan kita diselesaikan dengan luar biasa dengan cara Tuhan. Walaupun kita tidak ada alasan ataupun dasar untuk mau melihat bahwa masalah itu boleh selesai berdasarkan apa yang kita lihat, malah berdasarkan apa yang dinyatakan oleh ahli-ahli yang merupakan ataupun dipanggil pakar dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihat dengan iman, kita tunduk dan tenang di depan Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan sepertinya Roh Kudus mau pimpin kita. Hidup oleh Roh adalah hidup tetap tenang, rest, dan berada dalam tempat perhentian Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan ketika kita rest, Dia memberikan kita buah-buah yang luar biasa sesuai dengan apa yang dalam Galatia katakan. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan pada masa-masa sekarang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami renungan singkat mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap sangat-sangat membangun dan meneguhkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami mau dan kami perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami diberikan message yang sangat-sangat simpel bahwa mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah sebenarnya apabila kami rest di depan Tuhan, apabila kami masuk dalam perhentian Tuhan, apabila kami tetap tenang dan taat bahwa Tuhan telah dan selesaikan dan sempurnakan baik kami segala sesuatu yang menjadi hambatan ataupun menjadi cabaran dalam kehidupan kami. Dalam hal hikmat, dalam hal kebenaran, dalam hal kekudusan, dalam hal penebusan, semuanya Tuhan telah berikan kepada kami sesuai apa yang Tuhan telah janjikan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Bahwa Kristus dalam kami itu adalah wisdom, righteousness, sanctification, dan juga redemption. Terima kasih Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang mendengar dan berada bersama-sama dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berdoa dalam nama Yesus, apapun situasi yang mereka alami, ketika mereka melihat dengan iman dan menangkap message hati Tuhan, terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus.